Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Sar'an dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Hari ini akan membicarakan tentang unsur-unsur hadis. Sebuah hadis itu mempunyai beberapa unsur. Ini hadis, ini ada unsur matannya, kemudian ada unsur mukharijnya, kemudian ada unsur rawi, kemudian ada unsur sanad, dan ada unsur tabaqat. Ini unsur-unsurnya. Tapi yang pokok dari kelima ini sebetulnya hanya matan dan sanad. Tapi kita tidak bisa melepaskan diri untuk mengetahui mukharij, tabaqat dan mukharij dan tabaqat. Baik. Matan secara bahasa artinya tanah yang naik dan keras. Martafa'a minal ard, tanah yang naik dan keras. Matan, dan menurut istilah adalah redaksi yang ada di akhir sanad. Sedangkan rawi atau juga ada periwayat atau perawi itu terjemahan dari bahasa Arabnya ar-rawi, kemudian di bahasa Indonesia ada ditetapkan sebagai rawi, ada sebagai perawi, ada sebagai periwayat dan istilah lain. Yang menurut bahasa rawi itu adalah orang yang meriwayatkan. Rawa yarwi itu orang yang meriwayatkan. Tetapi dalam ilmu hadis rawi ini sudah khusus spesifik, yaitu orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang menyampaikan hadis. Sedangkan sanad secara bahasa artinya sandaran. Apapun yang buat kita pakai bersandar itu bisa disebut sanad dari segi bahasa. Tetapi menurut istilah, sanad adalah rangkaian para perawi atau para perawi hadis. Ada rawi A, rawi B, rawi C, itu merangkai maka menjadilah sanad. Berikutnya ada tabaqat. Tabaqat dari bahasa itu artinya tingkatan-tingkatan. Sedangkan menurut istilah, tabaqat adalah periode generasi para periwayat hadis. Ya, ada generasi sahabat, ada tabi'in, dan seterusnya. Kemudian mukharrij secara bahasanya mengeluarkan. Kata akhraja yukhriju bahwa mukhrijun, orang yang mengeluarkan. Tapi menurut istilah mukharrij itu adalah orang yang mendokumentasikan hadis dalam buku, ya, dalam karya. Dia mengeluarkan hafalan hadisnya, kemudian dituliskan dalam karyanya. Ini kita lihat contoh matan. Tadi matan adalah redaksi yang ada di akhir sanad. Hadatsana Hajjaj ibnu Minhalin, hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Alqamah bin Marsad, sami'tu Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Kalimat yang berwarna merah dan bergaris bawah itu adalah matan, ya. Jadi di akhir, karena ini susunannya bahasa Arab, dari hadasana itu maka matanya di ujung, ya, di ujung setelah ada ungkapan qala. Kemudian contoh rawi dan sanad. Tadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, ini matan. Kalimat redaksi atau berita yang ada di akhir sanad. Sanad adalah rangkaian para perawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dalam hadis ini, rawinya adalah Hajjaj ibn Minhal. Hajjaj bin Minhal menceritakan dia menerima hadis dari Syu'bah. Syu'bah menceritakan hadis kepada Hajjaj. Syu'bah ini rawi yang berwarna hijau dan bergaris bawah itu
rawi, rawi-rawi yang merangkai menjadi matan. Jadi, ada Hajjaj bin Minhal, ada Syu'bah, ada Alqamah, Ibnu Marsad, kemudian ada Sa'ad Ibnu Ubaidah, ada Abi Abdurrahman As-Sulami, dan Utsman. Ini para perawi. Jadi rawi-rawi yang menyusun atau merangkai ini menjadi sanad. Sanad itu dari mulai hadatsana sampai kepada Utsman. Karena yang dari Nabi, ini ucapan Nabi adalah matan. Ya. Dalam tabaqat itu tingkatan-tingkatan sanad, atau ini tingkatan periode para perawi hadis. Ada periodenya, ada tingkatannya. Ada periode sahabat, ada periode tabi'in, ada periode tabi'in, dan seterusnya. Harus dekat dengan tabaqatus sahabat, tabaqatus tabi'in, dan seterusnya. Ini kita lihat ada tabaqat, ada sanad. Karena sanad tadi adalah sandaran, yang dari itu ke belakang. Maka yang menceritakan pertama adalah rawi terakhir. Ya. Rawi terakhir ini T4. T4 itu tabi'in. T3 itu tabi'in. T2 tabi'in. T1 tabi'in. S itu sahabat, dan N itu nabi. Ini tabi'in menceritakan menemani dari T3 dari T2 dari T1 dari S. Ini bisa S-nya 2, bisa 1 ya. Kebetulan dalam hadis yang sekarang ini T-nya S-nya 2. Nah, perjalanan dari T4 sampai ke sahabat sampai kepada Nabi, ini namanya sanad. Rawi-rawi yang ada dalam masing-masing generasi ini namanya rawi hadis, kemudian membentuk rangkaian, maka menjadi sanad. Nah, ini disebut tabaqat. Jadi sahabat itu tabaqat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in tabi'in, tabi'ut tabi'in tabi'in tabi'in. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat Utsman ini masuk sahabat, dia jadi sahabat, kemudian Abi Abdurrahman As-Sulami juga sahabat. Abi Abdurrahman sebagai sahabat yang menerima hadis dari Utsman. Kemudian Sa'ad ibnu Ubaidah itu tabi'in, Alqamah tabi'in, Syu'bah tabi'in, Hajjaj bin Minhal tabi'in. Nah, kalau sanad ini perjalanannya dari bawah ke atas. Jadi Hajjaj bin Minhal menyandarkan hadisnya kepada Syu'bah kepada Alqamah kepada Sa'ad kepada Abi Abdurrahman, kepada Utsman dari Nabi. Sedangkan panah yang ini gambar periwayatan rawi. Jadi Nabi menceritakan hadis, atau Nabi melakukan perbuatan atau membuat keputusan, kemudian ditangkap oleh sahabat. Ini sahabat. Dalam hal ini Nabi bersabda, kemudian ditangkap oleh Utsman menceritakan hadis kepada Abi Abdurrahman menceritakan hadis kepada Sa'ad ibnu Ubaidah. Sa'ad ibnu Ubaidah menceritakan kepada Alqamah menceritakan kepada Syu'bah, dan sampai kepada Hajjaj ibnu Minhal. Ini namanya periwayatan. Ya, ingat ya, kalau dari bawah namanya sanad. Berarti Hajjaj dulu yang menceritakan, saya menerima hadis dari Syu'bah dari ini. Nah, itu namanya sanad. Jadi kalau dari atas periwayatan, Utsman meriwayatkan hadis kepada
Abi Abdurrahman berkali pada Sa'ad bin Ubaidah dan seterusnya. Ini Bukhari Mukharij. Dalam hadis ini hadatsana Hajjaj bin Minhalin hadatsana Syu'bah qala akhbarani Al-Qamah bin Marsad sami'tu Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu rawahu al-Bukhari. Dan Bukhari ini Mukharij. Rawi terakhir yang menerima hadis dan mendokumentasikannya dalam kitab. Kata Imam Bukhari, hadasana, jadi ini ke sini. Hadasana ini, nah ini Bukhari. Kata Bukhari menceritakan hadis kepada kami Hajjaj bin Minhal. Hadasana Syu'bah dan seterusnya. Ya. Nah, rangkaian ini namanya sanad. Kemudian Nabi bersabda, nah sabda Nabi ini adalah matan. Rawahu Bukhari, Bukhari menurut perawi terakhir juga sebagai mukharrij, orang yang mendokumentasikan hadis dalam buku atau karya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.